Baik mitra bisnis, Menko Polhukam Mahfud MD resmi membentuk Satgas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU pada kasus transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Tenaga ahli dalam Satgas TPPU itu antara lain Ekonom Faisal Basri, mantan Kepala PPATK Yunus Hussein, dan Laude M. Sarif, mantan pimpinan KPK. Nah, apa komentar Anda mengenai Satgas TPPU kasus Kemenq bentukan Mahfud MD ini? Bagaimana mestinya Satgas ini bekerja dan ada apa? Kok KPK tidak dilibatkan? Silahkan 6339160 0816924924. Kita ketahui berita terbaru Menko Polhukam membentuk Satgas untuk mengusut dan menyelidiki misalnya ya, kasus di Kemenq ada dugaan tidak pidana pencucian uang atau korupsi sebesar kurang lebih 349 triliun rupiah. Dan di sini KPK tidak dilibatkan. Tapi rilis terbaru kemarin dari orang KPK itu mengatakan KPK tetap akan mengusut. Jadi nanti ini kemungkinan ada dua yang menyelidiki ya, atau menyidik. Ya Satgas yang dibentuk sama Menko Polhukam dan juga KPK. Jadi biar kelihatan, wah serius gitu ya. Dan inilah di negara ini penegakan hukum yang jelas-jelas sudah rakyat Indonesia tahu. Ciri khasnya adalah tajamnya ke bawah atau ke kalangan bawah itu tajam banget. Atau galangan golongan orang miskin. Tapi kalau ke orang menengah atas atau orang kaya dan berkuasa dan punya duit itu tumpul. Ya contohnya yaitu kalau koruptor seperti dari Samudra dulu udah korupsinya banyak 300-an miliar, pidananya cuma dikit hukumannya, masih bisa nonton tenis di Bali, masih bisa pulang ke rumah istrinya di Sukamiskin tuh penjara aja. Balik lagi pagi-pagi, sekarang udah cerai saja Mas Rida, ada habis hartanya ya. Dan ya itu dia. Penegakan hukumnya ringan buat koruptor. Sedangkan kebalikannya, kalau orang miskin yang kelaparan nyuri motor, nyuri jemuran, bisa kena 3-4 tahun, langsung ditangkap, langsung jadi tanpa basa-basi. Jadi dihukum, ya berat ya 3-4 tahun, begitu ya, sengsara banget ya di penjara. Beda loh, fasilitas pelayanan kan dijual di penjara, kebetulan seperti itu. Dan itu yang menang ya orang menengah atas dan orang yang berkuasa, sudah tahu orang Indonesia seperti itu. Jadi biarpun kelihatan dibikin serius, nantinya pada dasarnya ada dua yang menyelidiki mengusut, KPK serta yang Satgas dibentuk khusus, tetap masyarakat banyak yang tidak yakin hasilnya akan tuntas. Balik semua nggak sih duit 349 triliunnya itu saja sudah meragukan. Apalagi pendidikannya kena semua nggak sih pelakunya, meragukan juga rakyat ya kan. Ya salah Indonesia. Tajamnya kita lihat bawah, tumpul penegakan hukum juga ke kalangan dan atas atau orang yang punya duit dan kuasa. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ini sepertinya pembahasan dengan korupsi ini sangat menarik ya. Kita patut acungi jempol kepada Pak Mahfud MD yang akan menindaklanjuti apa temuan-temuan yang pernah Pak Mahfud utarakan di gedung DPR dengan pembentukan Satgas Satuan Tugas. Dan orang yang ditunjuk ini pun saya rasa orang-orang yang berintegritas tinggi seperti Pak Faisal Basri, tak diragukan ya, yang selalu kritis terhadap pemerintah. Dan saya rasa ini hasilnya harus jelas, terang, benderang, dan diketahui oleh khalayak umum supaya ketahuan jelas tindak lanjut berikutnya. Dan untuk tikus-tikus di kementerian, di BUMN tidak akan takut kembali untuk melakukan tindakan korupsi ini. Dan saya rasa tugas ini tidak akan ada yang mengintervensi tugas-tugas Satgas ini. Oke, thank you, makasih. Kalau mengandalkan KPK itu tidak mungkin. Kenapa? Karena PPATK bukankah setiap tahun atau setiap ada hal yang tidak beres, laporannya itu juga diberikan ke KPK. Tapi KPK tidak ada tindak lanjutnya. 1. 2. LHKPN itu juga setiap tahun masuk ke KPK. Jubir KPK sendiri itu mengatakan bahwa kita memeriksa, tapi periksanya secara acak dengan alat. Jadi dibuktikan mana yang kayaknya kurang beres, baru pakai baru ditelusuri. Tapi buktinya
juga tidak ada hasilnya. PPATK ternyata LHKPN ternyata hanya sebagai file untuk difiling saja. Terus kalau misalnya ini bentukan Mahfud MD tidak menampil atau tidak mengecilkan tujuannya ya, kan tetapi masalahnya ini kan udah maksudnya PPTU ini kan udah 2009 349T ini kan udah mulai 2009 sampai 2023. Nah, sekian tahun apa kira-kira beneran mereka itu berani seperti Ahok menantang koruptor sampai-sampai diturunin dari jabatannya cuman gara-gara kekasarannya doang. Nah, apakah orang-orang Indonesia ada yang berani seperti itu? Misalnya Laude ya, bekasnya si KPK, terus si itu Faisal Basri yang rame-rame, padahal dulu juga sudah pernah jadi yang migas itu ya. Buktinya apa? Migas itu kan nggak ada apa-apanya, just going gitu aja, ya kan? Jadi kita itu nggak usah berharap terlalu muluk-muluk deh. Coba saja dilihat, karena di Indonesia ini banyak yang munafiknya daripada yang berani bekerja untuk Indonesia. Jadi tidak teriak-teriak doang. Contoh, yang teriak-teriak itu kan banyak. Begitu tidak menjabat teriak-teriak, begitu tidak menjabat teriak-teriak. Contoh KPK juga ya, pada sebelum saat ini itu KPK itu kan udah bermain dengan penguasa. Buktinya adalah Ibu Elizabeth itu sudah melaporkan dengan pengacaranya, juga sudah jumpa pers, tapi buktinya apa? Buktinya juga tidak ditindaklanjuti tentang Anas yang dikorbankan. Ya, selama ini saya selalu suka banget sama Pak Mahfud. Tetapi yang kali ini kok saya kurang nyaman. Karena apa? Karena saya khawatir ini gerakan politis untuk mengangkat popularitas supaya terpilih jadi wakil presiden. Ini tidak benar. Karena tidak mungkin partai memilih beliau. Beliau mau memberantas koruptor, nanti semua partai bubar. Pasti dia akan ditolak untuk menjadi cawapres juga. Jadi buat apa bikin heboh? Kasih tahu beliau lah kalau bisa hidup tenang aja, selesaikan tugas dengan baik, nggak usah bikin rame-rame untuk cari popularitas. Tapi saya pendukung beliau loh, pasti. Ya. Pohon mangga, pohon jengkol. Ini aparat kok bikin dongkol. Saya tarik dulu ke belakang ya, waktu Pak Mahfud dipanggil ke rapatnya DPR. Itu kan larinya malah ke Pak Bambang Pacul. Masalah perampasan harta, tapi sebetulnya isu yang mau diangkat adalah Pak Mahfud sounding. Ini ada duit yang mencurigakan, toh ada bahasan. Jadi yang rame itu kayaknya begitu. Jadi minta undang-undang perampasan harta. Ya kayak ngelempar terus ya kayak gitu aja, sensasi aja. Kelanjutannya terus kan ke tim yang begini. Nah, tim begini sih kita kayak nonton sepak bola aja ya. Serunya ada Pak Faisal Basri nih. Saya suka di situ tuh. Nah, Pak Faisal Basri ini kan belum pernah kebagian dalam kekuasaan nih, ya. Ya kita tunggu gebrakannya aja. Dia juga kan rival banget sama Ibu Sri Mulyani. Ya ini kita nggak tahu. Tadi kan ada penelpon yang nyampaikan manuvernya Pak Mahfud mau jadi wapres. Menurut saya sih nggak begitulah, kan bentuk dari masalah duit yang beredar. Kita nggak usah secara kasat mata aja kita juga akan merasa bahwa di Kementerian Keuangan tuh sejak kasusnya Pak Alun pasti ada sesuatu yang nggak beres aja, yang sebetulnya hanya dua hal. Satu, Ibu Sri Mulyani mau serius nggak tindak dia punya aparat. Kedua, Presiden lah Pak Jokowi di Pas FM kan pernah cerita tuh yang belajar dari Cina. Nah, di masalahnya kan di sini Pak Jokowi karena COVID kan nggak ada revolusi mental nih, lebih fokus ke infrastruktur. Terus yang sekarang problemnya lagi juga kan masalah penanganan penegakan hukum di eranya Pak Jokowi itu tidak signifikan. Makan nasi yang sudah basi,
hukum kita mau kemana sih? Oke lah, saya kira Pak Mahfud, apakah beliau manuver apa-apa ya kita nggak tahu lah. Tetapi niat baik untuk melanjutkan temuan PPATK yang mengenai dana yang ratusan triliun itu, walaupun sebenarnya data itu udah bertahun-tahun ya kita hargai lah. Lantas dibuat satgas juga kita hargai. Tetapi yang saya selalu tekankan, jangan membawa isu-isu baru, sehingga yang paling penting yaitu undang-undang perampasan hak, aset koruptor, kemungkinan pemiskinan dan pengaturan uang kartal itu nggak jalan-jalan. Jadi kita jangan dibuat persoalan intinya itu lantas dibumbu-bumbui, bumbunya itu kita merasa si Anu udah hebat banget. Enggak, ini sekarang itu kita nggak mau suzon ya, kita nggak mau ya, tetapi kita melihat inti dari persoalan ini nggak bergerak. Pemerintah dan DPR itu mau kemana? Media teruslah push pemerintah, push DPR, berita-berita yang terus yang semakin tajam untuk kasus korupsi ini. Karena kita tahu banyak pihak yang berkepentingan, entah dari partai politik itu sangat berkepentingan. Padahal yang namanya pemutihan dengan teks amnesti itu udah dilakukan 2 kali. Tetapi ini nggak tuntas. Saya sih berharap zamannya Pak Jokowi sampai 2024 ini undang-undang ini bisa disahkan. Minimal kita berharap dengan undang-undang ini jaksa penuntut negara maupun KPK mereka udah nggak punya alasan tidak menggunakan undang-undang ini untuk menuntut koruptor. Dan yudikatif nggak ada alasan lagi untuk memberikan hukuman yang entah nanti yang dikurangin lah tahunnya. Jadi lebih baik penjara itu cukup setahun aja. Tetapi hartanya dimiskinkan, harta satu level dari istri, anak semua, dan mereka nggak bisa membuktikan bukti terbalik bahwa itu diperoleh dengan uang halal, itu pemerintah sita. Ini baru bisa, mereka takut miskin, kalau enggak kita nggak selesai-selesai. Kita sudah tahu selama ini penegak hukum negara kita rata-rata kasus korupsi itu hukumannya ringan, itu ciri khas yang pertama. Yang kedua, penegakan hukumnya juga melakukan kejujurannya, dan berbeda dengan orang menengah ke bawah atau orang miskin yang dihukum. Maka dia kalau mencuri, misalnya maling motor atau jemuran karena kelaparan, maka hukumannya bisa kena 3-4 tahun berat dengan kata lain. Dan yang kedua, tanpa basa-basi pula di proses tindak pidana ditangkap, ya tidak ada rasa kasihan sama sekali. Jadi ini ciri khas penegakan hukum di negara kita. Tebang pilih atau aplikasi atau tajamnya kekurangan rakyat bawah, tetapi tumpul jika kekurangan atas. Dan zaman kita ini justru yang orang-orang munafik jahat atau kategori manusia gadungan setan, jadi munafik jahat. Dan banyak yang mengatai saya kalau saya bilang begini, seperti Pak Andi tadi yang menuduh saya cari muka, cari pamor. Saya tidak ikutan politik, tidak perlu cari pamor, saya golput. Tadi ya, saya bilang kembali lagi kalau bentukan Pak Mahfud ini betul-betul bersih sapunya, ya sapu yang kotor itu lebih baik dibuang saja, nggak perlu dibawa-bawa. Kembali lagi, ini kita menunggu ketegasan dari Pak Mahfud MD untuk membongkar instansi terkait. Memang kita sudah lama sebagai rakyat ini minta tolong dong diaudit ini Departemen Keuangan atau instansi lain. Pengeluaran mereka itu, uang yang mereka terima, uang yang mereka masuk, untuk apa, kemana. Ini kan selama ini kita tidak melihat kinerja mereka itu, terutama Departemen Keuangan. Semenjak COVID juga kita nggak tahu itu dana-dana COVID itu keluar untuk apa, bansos apa, sosial juga begitu. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan Pak Mahfud ini membuka tabik-tabik negara ini lebih baik ke depan, agar founding father kita ini melihat ini ke depan ini maju ke depan, bukan melihat ke depan yang busuk-busuk ini. Harap untuk ke depan ini dibuang semua lah, dibersihkan semuanya lah, terutama Departemen Keuangan ini. Begitu saja, kalau bisa dikupas sebelum pemilu ini selesai. Begitu saja. Assalamualaikum. Kenapa KPK tidak dibaca? Namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini money laundering. Sangat-sangat beda antara money laundering dengan corruption. Makanya harus belajar dulu mereka untuk berikan komentar. Karena menurut saya, apa yang dilakukan Pak Mahfud MD itu sudah benar. Karena apa? Kalau dia tidak bongkar, kita tidak pernah mengerti tentang hal ini. Dan kita tidak pernah ada tahu bahwa ada terjadi money laundering. Jadi harus membedakan antara korupsi dengan money laundering.
Artinya kalau korupsi itu mengambil uang negara, ini bukan, mereka mencoba mencuci uang. Nah, jadi kita harus bisa katakan, kita harus support apa yang dilakukan Mahfud MD. Bukan pencitraan. Kalau mau pencitraan, untuk apa dia bongkar dari pertama? Dia biarin aja. Karena beberapa kasus yang kita pelajari itu diawali dengan Pak Mahfud MD. Di luar dia mau pencitraan atau tidak, tetapi ternyata terbukti mulai dari Sambo. Akan ada perkara yang kita bisa tahu. Kalau dia diamkan, sudah, ini semuanya tamat. Tapi disinilah keberanian dia. Ini pencitraan atau tidak, yang pasti kita lihat ada hasilnya apa, Mahfud MD. Terima kasih banyak. Lagi, ya, saya kena dengan Bapak yang barusan bahwa memang Mahfud MD sebetulnya jeli. Dia tahu kasusnya ini bukan kasus korupsi. Ya, entah kasus yang lainnya, atau mungkin ada instansi pemerintah yang menggelapkan ini dan itu, tapi bukan korupsi atau pembekapan budget dan lain-lain. Yang pasti Mahfud merasa ini bukan kasus korupsi. Nomor 2, KPK juga saya rasa rakyat sudah sadar, sudah tidak bersih KPK saat ini. Terima kasih. Saya punya pandangan sih 100% percuma. Kenapa? Itu banyak bentuk instansi kan buang duit rakyat. KPK nggak libatkan lagi, kan kacau kan? Berarti masing-masing tuh punya hak. Istilahnya kalau ayah punya taji dong. Kita nggak banyak, apalagi masalahnya sudah lama. Kalau saya punya pandangan sih percuma, ada sia-sia deh. So hukum di negeri itu nggak ada tegas, nggak ada standar nasional. Masing-masing hukum bilang dia benar. Nah, itulah kacaunya. Tambah lagi budaya kita, budaya korupsi. Saya berani jamin nggak bakal bisa sukses. So orang-orang yang udah itu udah lama tuh, ya nggak? Sampai sekarang istilahnya kalau pernah udah 10 kali. Kenapa? Karena ini sudah menjadi budaya. Pertama, yang kedua kurang ketegasan hukum. Hukumnya tidak maksimal gitu loh. Jadi siapapun pemimpin kita ya, apa mungkin dia dari mana sih, mau mungkin punya kemampuan kayak Superboy atau sekelas Nabi atau sekelas Mesias, kalau menjadi pemimpin negeri kita ini ya seperti ini gitu loh Bu. Jadi akan susah untuk menghilangkan korupsi itu kalau hukum kita tidak ditegaskan dengan seadil-adilnya dan dengan seberat-beratnya gitu loh Bu. Ya, saya melihat korupsi ini adalah keberuntungan atau kesialan saja. Jadi kalau yang ketangkap itu ya sial, ya nggak ketangkap untung. Karena begitu banyaknya itu yang korupsi. Saya sangat menyukai Bapak Mahfud MDE, tetapi kalau saya melihat kasus kali ini kok terkesan sangat politik, sangat untuk mencari popularitas menjelang rame-ramenya memilih calon wakil presiden. Jadi menurut saya langkah yang kali ini dari beliau itu tidak murni untuk kebaikan bangsa, tetapi lebih untuk mencari popularitas pribadi. Menurut saya percuma beliau melakukan hal seperti itu, karena partai pasti tidak mendukung beliau kalau mau memberantas korupsi. Kalau memang betul partai terlibat dalam korupsi besar-besaran. Terima kasih. Ya, saya pikir kalau ada usulan seperti itu bagus ya, apalagi ada Pak Faisal Basri, saya kenal tuh. Tapi intinya tuh jangan cuma wacana gitu, tuh tolong dituntaskan. Jadi jangan hampa wacana-wacana, tapi akhirnya ujung-ujungnya juga akhirnya damai gitu di belakang meja. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu kita berharap banyak kasus-kasus investasi itu juga banyak yang bermasalah nggak diberes-beresin tuh oleh Pak Mahfud tuh, Indosuria, ya, Minapadi, Emco dan lain-lainnya itu nggak beres-beres gitu loh. Tolong itu aja difokusin. Terima kasih. Pagi Bu. Silakan. Saya hanya memberikan komentar aja. Pertama, saya setuju Satgas ini bentuk bukan tanpa untuk mencari popularitas, tapi mudah-mudahan ini Satgas ini berhasil ya Bu. Terus yang kedua, saya sangat setuju Faisal Basri dimasukkan, karena beliau itu adalah orang yang akademis yang pintar sekali dan integritasnya bisa dipercaya. Terima kasih. Itu kita berharap sekali itu memang nanti dengan ada tim tersebut tuh bisa membuka terang-terangnya ya untuk kasusnya itu, kebenarannya, dan bisa menindak itu ya istilahnya siapa yang terlibat sampai dibawa ke pengadilan gitu loh. Ya, saya belakangan nih terus terang jadi bingung dengan Pak Mahfud nih. Dekat-dekat tahun politik banyak sekali bombastis gitu. Kelihatannya lagi cari dukungan dari partai itu. Kenapa harus digembar-gemborkan di luar? Yang bisa dikerjakan di dalam pemerintahan, di internal, beresin, bukannya cuap-cuap di luar terus.
Saya setuju dengan banyak pengamat yang bilang kok kelihatannya cari pamor ya. Makasih. Ya, ada yang bilang cari pamor atau apa. Kalau misalnya nggak bekerja juga ditanya, itu gimana? Bayar belum? Ada uangnya masih ada nggak? Nah, nanya lagi. Kalau nggak kerja ditanya. Kalau kerja diomongin lagi. Jadi biarin aja lah orang bekerja gitu. Yang penting kan ada hasil. Kita lihat dong. Kalau ada hasil berarti kan berguna. Bukannya jangan dikit-dikit ini salah itu salah gitu ya. Menurut saya, yang penting kalau dia bentuk satgas, siapa manusia-manusia yang bisa dipercaya betul melaksanakan ini supaya bisa berfungsi dengan baik. Kalau enggak, 10 satgas dibentuk pun nggak ada guna ke Rusia, ya. Itu yang paling penting sebenarnya buat kita di Indonesia. Peraturan hukum sudah banyak sekali, tetapi pasti terjadi penyelewengan di sini, penyelewengan di sana, ya. Yang kantongnya tebal itu petugas-petugasnya lah. Karena jadi kita sangat susah dalam masalah seperti ini. Sudah terlalu banyak satgas-satgas dibentuk. Jangan dikit-dikit satgas. Tapi kita lihat hasilnya sampai sekarang ini. Tidak ada gunanya. Terima kasih. Itu mesti ketegasan dari Pak Jokowi ya. Kayak di Filipina dulu, Aquino tuh berani lawan Marcos itu kan bukan karena mau KPK kayak apa itu nggak penting ya. Yang penting kepalanya langsung yang paling tinggi kan presiden. Kalau presidennya tegas itu bisa jalan. Walaupun Pak Jokowi bikin satgas 20 satgas ke 30 satgas, kalau menurut saya sih nggak ada gunanya kalau Pak Jokowi itu nggak berani tegas ya. Yang itu Pak Jokowi juga namanya ini kita bikin satgas nih, tapi mereka nggak ada undang-undang apa penciptaan apa tuh pembuktian terbalik, pembuktian aset terbalik sama penyitaan aset. Kalau nggak ada undang dua itu mana bisa berjalan gitu. Misalnya ketahuan siapa yang korupsi, pembuktiannya gimana? Secara terbalik. Udah gitu bisa disita nggak asetnya? Yang penting Pak Jokowi ikuti Aquino lah, tegas gitu, jangan takut gitu. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Tommy dan mitra bisnis yang lain yang sudah berkomentar di Businessman Opinion kali ini. Dan saya Tribudi Utama.